Nah, kita hari ini akan belajar bersama tentang bagaimana mendesain program wakaf di era new normal atau era new normal seperti ini. Jangan bikin program wakaf yang biasa-biasa saja, karena kalau ngedesain program yang biasa saja, hasilnya juga biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita ngedesain program yang luar biasa, maka hasilnya pun juga eksponensial. Bahkan bisa biasa di luar juga, gitu ya. Nah, sambut bersama-sama Coach Bambi untuk memberikan materi pada sore hari ini. Tepuk tangan dong untuk Pak Coach Bambi. Monggo Pak Coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di seluruh dunia tata surya dan antariksa. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu, penuh berkah, lapang lancar segala kegiatan dan rezekinya, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Ngopi Sore bersama saya, Bambang Wijahyono, dan partner saya, Cak Sahid, yang merupakan mentor kelas dunia, ya dunia lain dan dunia kini, yang selalu membuat acara tuh penuh semarak. Jadi memang kalau nggak ada Cak Sahid nih, saya kayak mesin jet yang nggak seimbang terbangnya nih. Ya teman-teman, saya akan share beberapa hal, ngobrol-ngobrol sembari ngopi, santai aja. Saya juga sambil ngopi karena saya percaya ilmu yang lebih masuk ke otak kita tuh ilmu yang didapatkan bukan cuma dengan mata dan telinga, tapi juga dengan hati. Hatinya harus riang, harus terbuka, mau menerima banyak informasi baru sehingga mendapatkannya juga lebih lapang, lebih lancar gitu ya. Apa yang saya share di sini ini merupakan hasil olah pikir pengalaman perjalanan saya 2 minggu terakhir, 3 minggu ya, kita hampir 3 minggu ketemu. Beberapa kali saya ke pesantren saya di Sukabumi, ketemu dengan teman-teman dari korporasi lain, dari lembaga Ziswaf lain, dan akhirnya banyak diskusi tentang beberapa hal yang mungkin ini terkini yang menarik ya untuk disampaikan. Jadi saya akan share halnya, semoga bisa menjadi manfaat, bisa menjadi rujukan bersama, dan semoga bisa menambah juga bobot dan pekerjaan kita, dan yang paling penting bisa membantu teman-teman untuk meng-create program di lembaga wakaf masing-masing atau program sosial yang terkait, sehingga nanti bisa, kalau kata Mas, bisa tumbuh eksponensial. Karena biasanya di Q4 ini, bulan-bulan triwulan terakhir 2021 ini ngebut semua ini, persnelingnya gigi 7 kalau bisa. Jadi mobil cuma ada 5 kan sama R. Jadi karena rata-rata sudah dituntut untuk mencapai target, baik itu target penghimpunan, target operasional, maupun yang nyari bonus. Wah, kalau nyari bonus ya alhamdulillah ya, kalau bisa dikasih bonus, karena rata-rata keadaan dan kondisinya juga yang penting jalan dulu gitu, operasional tidak terganggu. Sore ini memang sesuai dengan judul, saya mau sharing tentang program wakaf. Tapi sebenarnya yang sharing ini bukan cuma hanya untuk wakaf, bisa dilakukan juga untuk program sosial yang lainnya yang harus progresif ya dan keren. Kenapa harus progresif dan keren? Nanti ada titik-titik di belakangnya seperti biasa, dan hasil referensi. Karena kalau kata Cak Sahid, kalau nggak ngasih referensi saya diutangi kayaknya, nggak ngutangi ilmu baru gitu. Jadi, nah kenapa di era neo normal ini? Ya ini, ya yang belum kenal saya atau mungkin baru sekali ketemu, saya Bambang Wijahyono, banyak bermain di industri komunikasi. Jadi memang dari awal saya bukan manusia siswaf, tapi mungkin manusia yang lebih berbanyak berkiprah di dunia komunikasi, marketing, digital, dan banyak hal lainnya. Apa yang saya sharing merupakan hasil pengalaman, olah pikir, olah rasa, olah budaya, yang mungkin bisa menjadi manfaat buat diri saya dan untuk teman-teman yang lain. Ya, kalau dulu saya kebetulan senang film perang nih. Film perang itu kan yang mazhabnya 2 keren dan nggak habis-habis, tema tuh 2, perang Vietnam sama perang dunia kedua. Kalau perang dunia ke-1 terlalu lama ya kalau film perang Hollywood itu. Itu biasanya di perang dunia kedua tuh musuh yang paling dicari oleh Amerika tuh tentara Jerman atau disebut Nazi. Nah, Nazisme itu sebuah paham gerakan yang dibuat karena mereka pengen lepas dari komunisme, tapi malah bikin sesuatu yang gerakan-gerakan politik yang sampai sekarang ternyata kalau saya pelajari itu
Nazisme itu masih jadi apa ya? Jadi hal yang dicari banyak orang, sehingga timbullah kata neo-Nazi. Saya bukan membahas neo-Nazinya, tapi neo itu bercandaan saya sama teman-teman tuh kalau kemarin COVID itu kan mulai ini nggak bisa lepas ya, banyak hal. Saya kemarin diskusi dengan banyak teman-teman dari berbagai model organisasi, rata-rata ya itu problemnya mirip gitu. Ini gara-gara COVID nih Mas, gara-gara COVID. Jadi lah ngomongin sosial kok CSR gara-gara COVID semua ini. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin awal ada lockdown ada segala macam PPKM. Nah, PPKM itu kan ada PSBB versi 1 2 sekian, PSBB mikro, PSBB apa. Nah, kemudian PPKM level 3 4 5. Ya, akhirnya saya melihatnya nih udah kayak gelombang atau kayak pemikiran bahwa new normal itu jangan-jangan udah kayak neo normal gitu. Ya mudah-mudahan sih jangan terus-terusan ya, tapi ini hal yang buat saya menjadi tantangan bersama, karena thinking atau pemikiran setelah new normal itu entah siapa yang nanti akan punya istilah baru kan. Ya mudah-mudahan habis PPKM level berapa 4 3 2 wes udahlah kita kembali normal lagi, nggak usah pakai new atau neo gitu. Jadi neo normal tuh plesetan dari new normal. Kalau hidup normal itu kayak dulu nggak mungkin, udah sulit lah. Orang saya masuk mall, masuk Superindo aja ditanyain sama satpam kok, Pak pakai aplikasi peduli lindungi dulu, scan barcode gitu. Ya kalau nggak punya handphone terus handphone ketinggalan gimana gitu. Nah ini era-era yang sekarang duduk terpisah, pakai masker, kalau ada kerumunan mulai menjauh, itu menjadi sesuatu bagian dari hidup kita ya. Neo normal atau new normal saya rasa bukan itu esensinya, tapi diskusi kita ini sekarang yaitu pandemi jadi epidemi kata Pak Jokowi. Apakah benar? Mudah-mudahan sih, karena kita harus hidup membiasakan hidup dengan epidemi ini karena udah kayak flu nanti. Nah, dan itu merasuk ke sendi-sendi banyak sekali hal, bukan saja pekerjaan, gaya hidup dan segala macam usaha bisnis, tapi juga banyak hal yang ibadah gitu ya. Kemarin saya Jumatan ke suatu wilayah di desa-desa udah mulai rapat, yang nggak semua pakai masker, tapi di kota-kota masih pakai jarak gitu, masih pakai masker. Jadi epidemi ini yang seperti halnya. Kemudian ekonomi ini baru aja ya, teman-teman yang punya bisnis ini baru aja menggeliat, mall baru aja buka, kemudian tempat-tempat wisata baru mulai dibuka one by one gitu kan. Pelan banget gitu, dan ini risky risiko bisnisnya tinggi karena pelan, berarti customer-nya belum jalan, ekonomi keuangannya belum jalan. Dan sekarang semua masuk ke teknologi. Masuk ke teknologi adalah segala hal kalau bisa uang cash tuh nggak dipegang karena takut kuman gitu. Saya kemarin nge-print di Snappy, tiba-tiba mbaknya bilang, Pak, Snappy nggak terima duit, nggak doyan duit. Kok bisa nggak doyan duit? Ya karena sekarang kalau bisa pakai e-payment atau pakai debit. Dan memang saya lebih nyaman gitu. Kenapa? Karena kalau pegang duit banyak kok kayak di dompet banyak kuman gitu. Mau cuci tangan dulu. Nah itu hal-hal yang sekarang teknologi menjadi seperti itu ya, pekerjaan kita tertolong oleh teknologi juga. Nah buat teman-teman di penggiat lembaga kemanusiaan, lembaga siswa, nih dana sosial itu sekarang nampaknya ya, bisa jadi saya salah, bisa jadi juga ini merupakan concern bersama. Jadi dana sosial tuh untuk beberapa orang tuh karena harus struggle atau bertahan hidup tuh bukan lagi prioritas gitu. Kalau dulu kita menyumbang atau bersiswa, mungkin sekarang bertahan dulu gitu. Dana-dana CSR juga sekarang ditahan sementara, bukan nggak mau dikeluarkan, tapi prioritasnya berubah gitu. Jadi fokusnya kalau bisa kesehatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi ada beberapa proposal yang saya kirimin itu ke beberapa perusahaan dan lembaga sosial. Mereka lebih suka kalau apa yang saya share itu atau yang saya ajak kolaborasi itu berkaitan erat dengan kebutuhan yang hakiki ya, misalnya ketahanan pangan gitu, makanan gitu, energi yang dipakai. Karena kalau udah program yang biasa-biasa atau infrastruktur yang setengah-setengah, mungkin mereka prioritasnya berubah gitu ya. Kemudian ya kita sendiri kan sekarang lebih sadar ya, lebih sadar kesehatan gitu, lebih kritis dan makin pemilih nih. Karena apa? Uang di kita itu, di masing-masing kita itu bisa jadi banyak berkurang. Jadi penggunaan dana, menyumbang segala macam. Ini terkait sama ngobrolan saya dengan beberapa teman lembaga yang kemarin tuh program kurbannya itu rata-rata lebih dari 3 orang yang saya temui di 3 lembaga, di lembaga wakaf juga.
yang program kurbannya, wah tahun ini Mas pingsan katanya. Target kita jauh banget gitu. Ya jumlahnya juga saya kaget pasti jauh sekali ya gitu. Kenapa? Karena daya beli. Pas kurban kemarin bulan apa ya? Juli kalau nggak salah, Agustus awal itu PPKM tuh. Jadi pengiriman hewan ternak juga terkendala. Kemudian uang orang juga nggak berbisnis, itu uang tidak berputar. Akhirnya penjualan kurban menjadi turun. Bahkan lembaga-lembaga besar yang saya tanya sama gitu. Jadi begitu ada PPKM, bukan cuma soal kita nggak bisa ke kantor, tapi urusan jual kurban juga terganggu. Silahkan cek ke teman-teman lembaga yang lain, lembaga zakat dan wakaf, memang mereka itu. Jadi orang prioritasnya bertahan dulu. Gitu. Waduh, kurbannya ya kan nggak apa-apa ya tahun depan, tahun ini karena bertahan hidup nggak dulu gitu. Nah itu yang harus jadi concern, apakah harus dijual hanya di musim kurban atau dari sekarang kita mulai bikin tabungan kurban. Ini concern bersama ya. Nah, kalau lihat itu lagi tadi nih, dan ada lagi yang ketemu ngobrol gitu, Mas kita kan potensi besar, malah kita bikin ini itu gitu. Saya bilang hari PR-nya gitu, literasinya masih panjang. Tapi coba dilihat gitu, dilihat apakah mereka juga melakukan hal yang signifikan untuk itu, nggak tahu gitu. Ya mungkin ini PR besar BWI dan kita semua. Kalau enggak nanti kondisinya ya lembaga wakaf itu kan punya PR besar di literasi, harus mengajarkan orang gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya berpikir lebih kritis ya. Ya kayak motor lah, motor life cage free-nya kata Harley Davidson ya. Yuk jangan ngebahasin terus apa namanya potensi jargon-jargon. Ayo kita bikin aja yang real gitu. Kenapa harus real? Ya ini saya sampaikan berikut ini gitu. Kenapa harus real? Karena kita harus cari cuan, Bos. Ya. Real itu gini, berpikirnya akhirnya saya kemarin ada beberapa momentum event yang saya ikuti dan beberapa kali pertemuan dengan calon lembaga donor adalah mereka tuh minta yang real gitu, yang fokus kemana larinya gitu, yang kreatif, yang inovatif. Skemanya bisa zakat, bisa wakaf gitu, tapi nggak mau yang biasa-biasa saja karena udah banyak. Nah, kalau soal skema kan bisa macam-macam ya, dana CSR, dana zakat, dana infak, dana wakaf, dana sedekah, dana apalah namanya itu bisa gitu dibikin dari angle manapun. Tapi kreativitas dan inovasi itu yang rupanya sangat menjadi pilihan dan real hasilnya. Jadi bukan cuma keren, tapi kalau keren ide aja kayaknya belum. Realnya gimana nih, pencapaiannya gimana gitu. Ini cerita sedikit nih, utang saya sama Mas Sahid nih. Kayaknya ada radical story dari Air Asia nih. Terus terang agak kangen liburan juga. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu airlines gimana kabarnya ya. Yang paling kena kan tourism ya, airline, hotel-hotel, perusahaan penerbangan. Nah, Air Asia kan pesawat banyak, itu ratusan tuh, di nggak cuma di Jakarta ya, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di beberapa negara gitu. Nah itu grounded semua, nggak cuma Air Asia lah, Garuda yang lain juga begitu. Maskapai asing juga banyak yang grounded. Nah karena grounded, saya ada kawan yang tahun lalu pramugari itu di PHK satu angkatan di Garuda aja mungkin 800-900 orang itu. Nggak tahu ya itu fase beberapa. Nah yang di grounded itu bukan cuma pesawatnya, tapi juga krunya, orang-orangnya. Nah, mesti bagaimana nih Air Asia nih? Nungguin musim pandemi berakhir dan liburan kembali datang kan kayak menunggu Godot gitu kata sastra. Ya kapan lagi nggak ada yang tahu gitu. Jadi akhirnya daripada mereka menanggung kerugian yang terus-menerus, mereka berpikirnya memang lumayan radikal gitu, progresif. Ya karena mereka bisnis ya. Inunya nggak kurang nggak dipikirin banyak karena harus nggak bisa formal ini mereka punya ribuan karyawan di seluruh dunia gitu. Jadi pesawatnya grounded, mereka berubah bisnis. Nah AirAsia masuk ke aplikasi keuangan, kemudian sedang men-setting bisnis pengantaran paket dengan drone, dan AirAsia bikin taksi seperti kayak Grab dan Gokar. Ya supirnya ya para pramugara itu. Saya nggak tahu di Indonesia kayaknya belum. Tapi di luar negeri saya cek ke teman-teman sudah ada itu AirAsia yang sekarang ditanya di udara tuh mbak-mbak pramugari dan mas-mas pramugara sekarang nyupir kendaraan jadi driver.
banyak juga yang usaha kuliner gitu. Silahkan cek di YouTube, banyak kok bekas pramugari, bekas pilot gitu. Nah, karena kondisinya begitu gitu ya. Dan akhirnya dari situ ada satu bisnis ya yang oleh AirAsia nggak dilupakan. Ini kan transportasi. Mereka kan sebenarnya transportasi tapi udara. Nah, sekarang mereka ke darat. Nah, tapi ada satu bisnis yang nggak dilupakan. Teknologi keuangan dan makanan. Nah, AirAsia bikin AirAsia Super Apps, aplikasi kayak Gojek nih. Hampir kayak Gojek. Ada GoFood-nya, ada GoRide, nganter makanan. Tapi mereka nggak punya dapur. Jadi menghubungkan para resto dan penyedia makanan yang diantarkan oleh para, ya mungkin bisa aja tuh yang nganter-nganter makanan tuh para bekas awak kabin, ground handling, orang administrasi kantornya atau bekas pramugara. Yang penting kan ada kerjaan gitu. Nah ini radikal kan, radikal yang nggak ada pilihan gitu. Mereka besar perusahaannya, tanggungannya banyak ya, berarti mikirinnya juga harus yang seperti ini gitu, yang nggak terbayangkan sebelumnya. Nggak ada yang tahu soalnya kan, tiba-tiba bisa ya perusahaan dengan sekian ratus pesawat tiba-tiba sekarang fokus bisnisnya aplikasi pengantaran makanan. Nah, bisa nggak lah industri-industri sosial berpikirnya agak radikal begini? Ya bukan semuanya seperti ini, tapi paling nggak diambil lah esensinya gitu. Nah, ini apa kabarnya nih Q4 nih? Biasanya kalau di manajemen lembaga Q4 itu deg-degan nih, karena Desember harus bikin laporan tahunan, harus bikin program report ya kan kepada mitra, kemudian harus mengejar penghimpunan karena wah kalau nggak ntar start di 2022-nya awal tahun nggak punya duit nih kalau Q4-nya nggak bagus penghimpunannya. Apa kabar teman-teman nih? Penghimpunannya penghimpunan dana sama biaya operasional masih sama nggak nih? Masih berbanding nggak nih atau masih ngambil dari sisi yang sama nggak? Nah, silakan dijawab. Kalau masih agak bahaya nih, karena berarti penurunan penghimpunan berarti penurunan biaya operasional nih, karena nggak punya tabungan. Berarti dalam sisi lembaga capital adequacy ratio atau CAR-nya di keuangannya tuh nggak kuat, minus nih. Apalagi mau hidup 3-4 bulan. Penghimpunan besar untuk lembaga wakaf itu bukan berarti dia punya duit banyak, bukan. Itu kan harus diwakaf, harus diproduktifkan. Coba dicek, berarti sebenarnya jatah operasional di kantor berapa itu, berapa persen. Jangan bangga dengan penghimpunan besar, karena harus diproduktifkan, harus disalurkan produktivitasnya. Hak nazirnya berapa, teman-teman paham lah itu. Kemudian ada nggak strategi? Ini udah Oktober, bulan depan, 3 bulan lagi harus bikin recap laporan program. Program yang sudah berjalan apa hasilnya? Apa yang mau disampaikan ke para pewakif, ke donatur, ke sahabat-sahabat yang jadi mitra? Ada nggak strategi cepat untuk dongkrak penghimpunan? Mau bikin apa gitu? Nah itu ya salah satunya saya akan share tipsnya. Tapi ya harus jalankan dengan sepenuh hati ya, karena strateginya harus cepat dijalankan. Kemudian untuk yang di tim fundraising nih, tim funding, ada strategi baru nggak? Ada program baru nggak? Atau ada apa? Ada ide baru nggak supaya bisa cari pewakif? Kan pewakif ada dua ya, pewakif existing ada di database kita, atau pewakif baru atau mitra baru atau bikin event nih. Dicek aja mana yang lebih penting. Kalau dulu bikin event asal dapat sponsor bisa gede-gedean. Kalau sekarang siapa yang mau bikin event gede-gede gitu? Restriksinya banyak, dan bikin online event juga harus kreatif dan harus bisa bisa dibilang bersaing dengan banyaknya digital event yang ada di media sosial ya. Kemudian, nah ini program kita masih fresh, ada yang fresh atau masih yuk gitu-gitu aja nih. Ya teman-teman review lah. Kalau nanti di reviewnya itu sampai tahun depan masih begitu-begitu aja, berarti ada yang sesuatu yang nggak progresif nih. Bahaya juga nih kalau ya udah kita tetap penggalangan masjid, tetap penggalangan bikin bangunan sekolah. Waduh, itu pilihannya akan sulit karena orang lihatnya program wakaf itu harus berproduktif, kecuali dia pewakif ikhlas, ya udah itu dana saya nggak usah produktif, nggak apa-apa, memang diwakafkan gitu. Tapi kan ada pewakif yang pengen produktif, kan ada dua nih wakaf produktif. Yang cuannya lebih gelinding kan yang wakaf produktif. Nah, teman-teman di lembaga masing-masing bisa melihat proporsinya, apakah itu wakaf produktif atau memang wakaf seperti biasa ya, wakaf infrastruktur untuk membangun rumah ibadah atau yang lainnya. Nah, ini mana proporsi yang bisa digenjot di Q4 ini? Biasanya di manajemen harus memahami ini gitu. Kalau enggak nanti ya akhirnya hanya jualan ayo terus, sedangkan teman yang lain udah bikin sesuatu yang lebih tajam, lebih besar.
Nah, coba materi komunikasinya dicek. Jangan-jangan nggak punya program, tapi bebannya. Ini yang sering saya kritisi ke banyak teman-teman di lembaga-lembaga dan yang curhat-curhat ke saya nih. Jangan memindahkan beban di program yang standar ke tim komunikasi. Kasihan tim komunikasinya. Saya tahunan menghandle komunikasi, paling nggak seret kalau melihat beban penghimpunan ditaruh di komunikasi. Karena yang harusnya tim komunikasi dan program itu dua mesin jet di satu pesawat. Tim komunikasi, tim program itu dapur yang menyajikan makanan, mau bikin nasi goreng, bikin mie goreng. Tim komunikasi itu waiter, server, services di depan menjual. Nah, kalau nggak punya programnya gitu-gitu aja, tim komunikasi dan funding disuruh mikir headline-nya apa, bentuknya apa, sama-sama nggak punya ide, akhirnya ketawa bersama, makan gorengan bersama, ketawa aja nih nggak tahu mau ngapain. Itu yang sering tuh. Ya saya kritisi begini karena saya memahami banget. Saya pernah ada di dua sisi itu. Ya kalau mau maju, materi komunikasi jangan di-push sesuatu yang nggak ada. Programnya dulu baru dikomunikasikan. Jadi PR-nya adalah di program, bukan di komunikasi. Dan kalau komunikasi nggak punya bahan, mengaranglah dia, mengarang bebasnya cenderung menggurui, ya hanya naruh ayat atau sunah-sunah. Ya nggak apa-apa literasi, cuman itu nggak akan jadi duit. Gitu. Karena kalau setiap materi ada return of investment-nya, atau lagi yang sudah pakai digital advertising yang berbayar, nggak ada tuh return of investment-nya gitu. Banyak gambar, old style gitu ya. Ini dilihat aja, di review aja, bener nggak masih begitu. Kemudian itu yang jargon-jargon masih banyak ya. Yuk terlalu biasa nih hari gini, orang udah nggak lihat loh, udah ya mungkin buat nggak apa-apa Pak, kita begini aja masih dapat kok penghimpunan. Ya terserah aja. Berarti Anda ya stagnan aja. Pakai kata-kata ya cinta-cinta, itu terus ayo-ayo. Lah ini penghimpunan terus nih, result oriented-nya mana nih? Mari. Berarti ngimpun terus nih, hasilnya tangolin dong, sampaikan dengan jelas dong. Nah, kemudian kalau udah pusing nih, biasanya tim komunikasinya tuh, udahlah ayo kita jualan aja yuk bisa berwakaf dengan gampang. Bisa lewat handphone, pakai aplikasi, pakai e-payment, mobile payment, e-banking segala macam, atau pakai finance gateway atau mobile payment. Lah, ini kan bukan programnya, itu fitur. Nah, kalau fitur dijual sering-sering berarti Anda menjual industri lain, bukan menjual program wakaf. Itu fitur, namanya kemudahan. Yang menikmati ya kemudahannya yang proaktif. Yang menikmati yang punya sistem. Ya, bukan Anda cuma dapat fiturnya aja gitu. Dan kalau udah perang fitur, ya perang komunikasi namanya, karena siapa yang paling teriak punya banyak fitur itu yang paling dilihat ya. Ini kemudahan sih, jadi jangan jadikan ini semacam objek gitu. Kemudian ada yang mau masuk milenial, mau ke arah milenial, saya tanya balik, programnya apa itu milenial? Ya pokoknya kita bikin warna yang berubah lah. Oh, itu bukan jawaban gitu. Kalau program wakaf milenial, literasinya mesti gayanya harus benar gitu, medianya mesti benar. Nah, coba dilihat gitu, sudah sampai di situ belum? Nah, berarti cocokologinya seperti materi saya yang pertama, cocokologinya tuh belum pas. Nah, belum cocok nih semuanya. Kok belum cocok? Ya cek aja marketing objektifnya udah sama belum. Jangan-jangan nggak punya marketing objektif nih, nggak paham pangsa pasarnya sendiri, positioningnya sendiri, apakah mau ngambil pewakif baru, apa mengintensifikasi yang lama, pewakif lama. Bagaimana menaikkan penghimpunannya. Kedua yaitu sales objektifnya, berapa target penghimpunannya, dan real apa enggak sih gitu. Gede gitu, harus begini, harus begitu. Real nggak? Memahami nggak produknya? Jangan-jangan targetnya itu nggak real karena nggak mungkin dicapai. Gitu. Harus bangun infrastruktur senilai sekian M. Gitu. Sedangkan figur pewakifnya aja nggak punya data. Realnya berapa mereka biasanya berwakif? Berapa banyak pewakif dalam waktu sebulan harus mencapai itu? Nah, ini kan selalu diskusinya begitu, target dari pimpinan sekian, itu dari ini sekian, dari lembaga sekian, real nggak gitu? Bisa nggak mencapainya? Gimana caranya? Siapa jejaring penjualannya? Kemudian communication objektifnya mendukung nggak? Media komunikasinya kayak apa? Isi pesannya kayak apa? Nah, siapa fokus targetnya? Kadang-kadang jangan-jangan nggak fokus ke targetnya, dipakai cara ngomong sama milenial dipakailah ke pewakif lama yang udah berumur di atas 40 misalnya atau 50. Nah, nggak akan masuk karena yang diomongin beda. Nah, ini cocokologinya dicek lagi nih. Ini review-review ini biasanya harus dipersiapkan sebelum nanti meeting akhir tahun pada review tahunan.
Karena kalau nggak dilakukan, tahun depan balik lagi nih ke stagnasi yang sama gitu. Karena ini nggak dijawab, objektifnya nggak dijawab. Nah, ini rahasianya sebenarnya. Program wakaf itu bisa dibikin, dibilang gampang enggak, ya, dibilang susah ya enggak juga gitu, asal mau dikerjain. Gitu. Gimana caranya? Saya kasih yang paling umum lah, yang dulu 4P. Nah, sekarang saya kasih yang 5P. 5P itu produk ya, atau program. Ini rumus. Rumus tolong diaplikasikan sebelum bikin program. Atau kalau sudah punya program wakaf, supaya agak progresif, dicek masuk nggak 5P ini ke situ. Hari ini saya akan bahas dulu yang 3 di atas, karena waktunya nggak cukup ya. Bisa panjang lebar, nggak habis-habis materi ini kalau dibahas. P ini dari kata P, huruf P, produk atau program ya. Price, place, tempat. Price itu berapa sih nilai minimumnya berwakif? Per 100.000 atau per 200.000 atau per berapa atau bebas. Kemudian place, tempatnya, peoples-nya, target market-nya, dan kemudian promotion-nya, tuh kanal penyampaian isi pesannya. Nah, dari sini aja udah kelihatan tuh. Kalau 5P ini nggak terjawab, ya akhirnya nggak punya tujuan yang jelas gitu. Coba P. P yang pertama tuh produk atau program. Tapi sebelum masuk ke apa programnya, coba rahasia jawab dulu nih. Kenapa saya sebagai calon pewakif mau membantu program Anda? Siapa Anda? Organisasinya siapa? Apa? Positioningnya? Monumental karyanya pernah bikin apa? Gitu. Siapa sih tokoh hebat yang dibaliknya yang menjadi motornya? Seberapa terpercaya Anda laporan keuangannya, laporan penyalurannya seperti apa? Itu di-share juga. Kalau itu nggak di-share nanti ya programnya, produknya nggak akan terpercaya gitu. Orang lembaganya aja nggak bisa menceritakan dia siapa kok, apalagi mesti lihat programnya kan. Kemudian seberapa menarik nih program Anda? Ya, kalau cuman ayo bangun, banyak bener yang ayo bangun, nggak ada yang menarik nih. Coba create storytelling gitu. Storytelling dari program itu. Kenapa ada? Dan saya yakin semua program harusnya punya alasan. Bisa diceritakan storytellingnya. Siapa yang menerima, manfaatnya apa, berapa besar, apakah program ini digunakan untuk ribuan orang yang akan hidupnya lebih baik, ada manfaat sosialnya. Ini progresif. Ini new normal yang saya sampaikan ya, ini yang harus dijawab. Kalau saya harus punya dana atau menjadi kontributor sebuah program wakaf, ini akan saya tanyain semua. Siapa Anda? Seberapa saya bisa percaya? Apa ada track record-nya? Oke, programnya kayak apa? Impact-nya seperti apa? Manfaat sosialnya seperti apa? Gitu. Berapa lama? Harus berkelanjutan enggak? Gitu. Karena ya harusnya seperti ini gitu. Kalau enggak nanti ya cuma nyumbang saja dan besoknya kita masih ayo mari terus gitu begini. Nah, kemudian itu tadi ya, bikin program itu boleh aja sih masukan dari manajemen atau masukan dari atas, tapi kalau bisa di-compare lah dengan data, jangan cuma asumsi atau katanya. Tapi survei, lihat dulu gitu wilayahnya seperti apa. FGD ini jarang dilakukan. Saya tanya beberapa teman-teman lembaga, iya sih Pak jarang gitu, nggak ada waktu lah, nggak ini nggak itu. FGD bisa dilakukan dengan banyak cara. Fokus group discussion, dites dulu ke calon pewakif atau calon muzaki atau calon donatur. Ini masuk nggak? Oke nggak? Mereka mau support nggak? Jadi jangan kitanya. Kalau kitanya yang kami rasa ini program bagus, kami rasa. Mereka rasa oke nggak? Belum tahu. Gitu. Nah itu dites, fokus group discussion. Caranya bikin grouping 8-10 orang, bikin beberapa versi pewakif yang sudah masuk database kita, calon pewakif ya, yang belum. Itu di-compare nanti, diambil seperti apa harapan mereka. Seperti apa sih yang mereka cari supaya mereka mau mewakafkan uangnya. Dan dialog dengan masyarakat, dialog dengan potensi pewakif. FGD itu bisa formal, bisa non formal. Tinggal gimana kita cara bikinnya. Kemudian, nah ini programnya juga harus jadi solusi ya, jangan cuma membuat sesuatu yang harus ada, tapi harus jadi solusi yang luas, manfaatnya harus hebat. Kalau nggak hebat, ya orang juga akan memilih yang lain, gitu. Atau berpindah segmen gitu. Saya kalau wakaf saya belum paham banget nih, udah saya gampang sedekah aja deh, gitu. Ya tidak tercapai kan objektifnya. Nah, seperti apa sih yang hebat luas manfaatnya? Itu harus ada
program itu harus memperlihatkan kalau ini jadi, itu ada semangat kemajuan masyarakat. Real, kasih fotonya. Kalau jadi, kasih fotonya. Kalau belum, kasih lihat potensinya. Kedua, nah ini, mindset wakaf itu bukan cuma ibadah, tapi dia harusnya adalah social investment. Islamic finance social investment. Jadi ada profitable-nya kalau wakaf produktif. Kita bukan bicara profit margin kayak bisnis, tapi enggak. Tapi dengan begini akan membuat suatu impact yang bagus yang akan dibagi hasilnya dengan penerima manfaatnya secara keuangan jelas. Misalnya wakaf pertanian gitu, mendukung usaha pertanian masyarakat. Sebelum panen penghasilan petani sekian, begitu dikasih program wakaf pertanian menjadi lebih tinggi hasil pertaniannya karena ininya bagus, petani dapat uang yang banyak, yang lebih banyak sih bukan ya, tapi meningkat hasil pertaniannya berapa, dan itulah bagi hasil dari wakaf produktif. Itu yang disampaikan, oh petani kami dengan wakaf produktif pertanian meningkat hidupnya. Sampaikan berapa persentase kenaikan. Data itu kalau saya sebagai donatur, sebagai pewakif senang melihatnya. Jadi bukan lagi ayo wakaf pertanian, ayo. Saya mau nanya, ayo next-nya apa nih, result-nya apa? Petaninya hidupnya seperti apa? Berapa penghasilan mereka setelah menerima wakaf produktif itu? Kalau belum, Anda punya PR besar berarti. Nah, kebangkitan ekonomi wilayahnya berapa? Saya punya bukti. Mungkin bukan dengan dana wakaf saja ya, dana pertanian di Brisma itu di panen raya kemarin kita bisa naikkan dari 4 ton sehektar yang biasanya 4 ton jadi 7 ton sehektar. Ini nggak bohong gitu. Ini real tuh. Dananya macam-macam, ada yang dana sosial, ada yang dana investasi. Ya itu keniscayaan pendanaan dan itu ada hasilnya. Silahkan dicek. Kemudian jumlah penerima manfaat itu banyak. Program yang Anda kasih, yang Anda bikin, ayo Bapak Ibu dibantu karena ada sekian orang yang akan terima. Sekian orang siapa aja, dari mana saja, ragamnya apa. Saya punya sharing nanti di program wakaf saya yang alhamdulillah kepilih jadi salah satu kontestan di programnya BI. Itu mereka lihatnya bukan lagi programnya, berapa manfaat sosialnya, berapa banyak orangnya. Dan ragam orangnya bukan cuma satu titik, tapi orang-orang di balik itu akan mendapatkan manfaat sosial. Ya, saya akan ceritakan nanti. Nah, kemudian yang paling penting lagi, programnya bukan cuma program hit and run. Gitu. Hit and run tuh danain sudah gitu. Program wakaf itu harus sustainable, harus berkesinambungan. Makanya banyak banget yang kalau saya tanya sustainability-nya di mana, nggak bisa jawab. Karena ya mikirnya hanya dana program di depan. Habis itu saya nggak punya tracknya, Pak, nggak punya sistem program. Itu bisa dipelajarin semua. Saya bukan orang pertanian gitu. Tapi saya memahami bahwa yang namanya impact factor dari usaha-usaha pertanian itu bisa antara misalnya panen padi cuma musim tanam padi setahun 2 kali. Berarti kan 6 bulan, let's say 6 bulan atau 8 bulan. Musim itu total 2 tahun 2 kali. Tapi kan ada 4 bulan kosong, tanah-tanah kosong yang bisa ditanami. Berarti pertanian itu bukan cuma pertanian padi, tapi pertanian hortikultura. Nah itu bisa kan dijadikan sustainable farming. Nah, ini yang agak berat nih di teman-teman pemberdayaan, sustainable itu. Tapi harus bisa dipelajari dan kami akan bisa share untuk fase-fase pemberdayaan. Jadi program wakaf produktif, wakaf itu sustainability-nya panjang gitu, nggak cuma jargon. Kemudian ya ini harus bisa dikolaborasikan dengan banyak pihak. Kami percaya percaya tuh 4 pihak tuh. A, B, C, G kita bilang, akademisi A, B gitu bisnis atau korporasi atau usaha, C gitu kan community atau masyarakat, ya, komunitas ya termasuk si pewakif dan grupnya, dan G government gitu. Nah, itu A B C G itu yang harus harus satu suara, kita bisa sinkronisasi dalam program sebagai kolaborator. Ini bagus kalau bisa terjadi. Kemudian, nah ini nih, coba cek sekarang di kantor, besok Senin, cek di kantor atau di laptop masing-masing, database penerima manfaat, seberapa baik kita. Punya nggak database realnya? Database pemberi manfaat ya, atau si pewakif, ada nggak database-nya? Cek, kalau ada, bagus. Itu sumber informasi program, bahwa pewakif kami banyak, metodenya seperti ini, demografinya, psikografinya seperti ini, usianya sekian. Itu penting untuk tahu nanti tim komunikasi bahwa pewakif dan penerima manfaatnya siapa aja.
Saya rasa data penerima manfaat ya, data mustahik itu bagus karena kita jadi tahu kebutuhannya. Sehingga programnya nggak lagi asumsi. Misalnya gini, oh kita berasumsi kita akan bangun masjid di sana. Ternyata mereka nggak butuh cuma masjid, mereka butuh traktor, butuh perahu nangkap ikan, butuh pendidikan vokasi, ya itu kan programnya. Jadi nggak bisa lagi cuma hanya infrastruktur ibadah, tapi mereka itu kan harus berkarya, harus hidup. Nah ini database ini yang akan menjadi sumber informasi. Ya, kemudian price gitu. Ini langsung aja price tuh biaya program tuh harusnya nggak terlalu besar kalau yang belum punya skema. Supaya apa? Penghimpunannya juga nggak terlalu sulit. Misalnya program wakaf yang di bawah 50 juta gitu. Dibagi aja pecahannya. Oh, Anda bisa berwakaf 50.000, mungkin 50 juta dibagi 50.000 ke 1.000 orang gitu. Mencari pewakif by lewat sosial media 1.000 orang. Sepertinya tidak terlalu sulit ketimbang langsung miliar. Tapi nyari dari mana nih gitu. Oh, kita punya database yang banyak. Oke, saya tanya balik, database banyak gimana cara akuisisinya, lewat mana? Nah, jawabannya biasanya itu abu-abu tuh. Ujung-ujungnya budget gitu. Kalau database-nya banyak, bisa Pak lewat email broadcast, WhatsApp broadcast. Oke, bagus. Berapa persen yang akan dibuat WhatsApp broadcast? Seberapa clean data Anda? Jawabannya biasanya itu tuh. Kalau nggak fix ya sayang nanti uangnya. Jadi fundraising-nya nggak optimal. Kedua, biaya program jangan sampai membebani si organisasi. Kalau penghimpunannya nggak maksimal, dia menjadi apa ya? Menjadi pedoman atau menjadi gantungan. Nah, organisasinya nggak akan hidup karena biaya programnya nggak tercapai, fundraising-nya nggak tercapai. Akhirnya ya terseok-seok biaya operasional organisasinya. Dan ini suka terjadi nih. Jadi dipisahkan juga kalau bisa. Jangan sampai wah nih kalau nggak ada penghimpunan nih kita berat nih gitu. Ya kan program wakaf ini kan dan baginya beda gitu dengan hak amil gitu misalnya ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah pada saat punya program berwakaf, kalau bisa kita sudah punya akses yang mudah dengan lembaga keuangan atau sistem keuangan sehingga mereka mudah. Karena hari ini tiba-tiba harus cari ATM kan agak males juga gitu. Jauh lah. Nggak semua pewakif kita punya mobile banking atau e-wallet. Kalaupun e-wallet tuh isinya dikit gitu. Makanya bikin program dari mulai yang 10 ribuan sampai yang besar supaya kalau isi dari m-bankingnya atau mobile walletnya tuh sedikit masih bisa dia berwakaf gitu. Dan orang nggak kesulitan gitu. Kalau bisa coba dicek sudah punya belum akses kanal pembayaran yang memudahkan transaksi. Nah, kalau ada gimmick nih, jangan kalah sama Shopee sama Tokopedia. Ini kan besok 10-10 nih. Nah, bikinlah itu program wakaf menyambut misalnya gini 10-10 apa 10.000 wakaf 10.100 di tanggal 10 untuk 10.000 orang gitu-gitulah di-create aja gimmicknya. Saya rasa sih harusnya kita bisa lebih kreatif ya. Jadi kenapa program-program sosial kok suka kalah kreatif sama itu loh sama ya online store ya kan. Saya rasa sih itu harus lebih ditingkatin lagi ya karena ide kreatif harusnya nggak pernah berhenti. Nah, jadi cara berpikir online store nggak apa-apa. Kan kadang kita juga bosen kalau yang formal-formal, lucu-lucuan lah program wakaf juga boleh kok 99, 10-10. Ya, tapi harus ada maknanya, gitu, ada manfaatnya. Place. Nah, ini place ini kalau surveinya nggak matang, biasanya datanya nggak bagus nih. Kenapa? Kalau saat tempat program akan dilakukan menjadi program wakaf, tempatnya itu harus bisa dijual gitu. Dijual dalam arti kata menarik minat si pewakif gitu. Kan tempat tuh macam-macam ya, ada di desa, di perkampungan, di kota, di wilayah-wilayah tertentu. Nah, lokasinya tuh jadi foto lah gitu. Kalau lokasinya bagus, jangan malu-malu. Wah, ini bagus, lokasi indah, pinggir laut, di atas tebing, mau bikin masjid, mau bikin sekolah vokasi di pinggir laut, langsung belajar dengan hembusan angin laut. Ya, headline mesti kuat gitu, harus eksotis gitu. Kalau enggak, ya ingat loh, orang-orang tuh meskipun ini program sosial harus sering di-entertain juga mindset-nya. Kemudian tempat itu, lokasi wilayah program itu harus punya potensi SDA dan SDM yang melimpah. Kenapa? Nanti gotong royongnya susah, bos. Kan nggak mungkin kita membangun sesuatu infrastruktur, datengin tukang dari mana gitu kan cost gitu. Masyarakatnya harus didampingi, dikuatkan kelompok-kelompok masyarakatnya supaya mereka akan mendukung dan akan bergotong royong. Dan kedua, penerima manfaatnya juga clear, orangnya jelas, jumlahnya jelas, kelompoknya jelas. Karena kelompok yang jelas itu sekarang jadi tuntutan para lembaga donor.
siapa database Anda. Nah, kalau SDM dan SDN-nya nggak kita bikin datanya, kita akan kesulitan dengan data program. Kemudian jangka panjangnya aman tuh, tanah bener nggak tuh mau bikin masjid, nanti jangan-jangan tanah sengketa, ahli warisnya nggak setuju, ada yang nggak setuju, masalah gitu. Dikelirin dulu. Ini tanah punya siapa? Tanah adat jangan diganggu lah. Ini tanah punya Pak Haji keluarganya oke. Ada nggak suratnya? Kita mau bikin ini, bikin itu gitu. Clear dulu, ini jangka panjang aman. Ini nggak terganggu dengan jalan tol atau program kebebasan lahan atau apa segala macam. Nah, itu harus clear dibikin data yang apa, kondisi-kondisi yang real ya. Jangan nanti malah babaliet gitu, belibet di belakangnya karena kita nggak tahu status dari lahan itu. Kemudian di lahan itu, lahan program itu, misalnya bikin lahan farming atau peternakan, tapi jauh di ujung bukit, emang sih eksotis, di foto keren, tapi nggak ada akses jalan. Lah ngangkutnya piye, Bos? Ya, bikin program peternakan terasering memang keren kayak di Bali kayak model Subak gitu. Ternyata baru mikir ya, iya nih ngangkut padi sama gabahnya pakai apa ya gitu. Maksudnya mau naik motor tuh naik gitu kan nggak mungkin. Jadi harus ada solusi akses ya, akses jalan, ada akses komunikasi ya. Kemudian ada komunitas yang spesifik tuh. Itu prioritas tuh program prioritas pemerintah. Jadi kalau mau meresmikan juga gampang kita sosialisasinya, kita audiensinya dengan wilayah, dengan Pemda itu juga enak gitu. Kalau nggak prioritas kan agak susah juga gitu kan. Nah, kemudian lokasinya tuh mudah dengan dibangun dengan model gotong royong karena the best dari program sosial ini apapun ya itu adalah keterlibatan masyarakat atau rural participatory. Dengan participatory yang bagus, tiba-tiba kayu disumbang masyarakat gitu, wah semua disumbang. Ibu-ibu masak, bapak-bapak membangun, itu the beauty of-nya itu bikin videonya keren gitu, bikin programnya bisa di shoot before after-nya. Nah yang begini-begini nih yang real, yang jarang yang ngerjain juga gitu saya lihat. Ya kalau nggak disemangati begini kan saya komporin begini, bingung bikin program. Ini saya kasih 3P dulu, belum 5P. Nah, kemudian lokasi program itu kalau dibikin jadi mercusuar program kita juga, jadi solusi kemajuan juga. Oh, masyarakat yang tadinya nggak punya sentra vokasi atau sentra pemberdayaan masyarakat sekarang punya gitu. Ada programnya, ada equipment-nya kan keren gitu, ada gedungnya yang IT base yang infrastrukturnya terpenuhin gitu. Mereka bisa bikin banyak hal di situ. Nah, itu didukung kalau kayak gitu, jangka panjangnya juga aman. Jadi ini ya, ini tadi aspek-aspek 3P, tadi belum 5 ya. 3P yang harus dipenuhin supaya model, kategori atau pilihan jadi judul program Anda tuh nggak cuma asal bikin gitu, harus progresif kan, semangatnya neo normal. Harus radikal nggak sih? Kalau saya sih karena penganut teori radikal marketing, berpikirnya radikal, jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung nanti banyak pertanyaan, banyak ina-inu, akhirnya ya stagnan lagi gitu. Jangan terus kayaknya tuh aduh penghimpunan literasi terus gitu. Publik tuh butuh result gitu. Kenapa fintech lembaga teman-teman di startup company yang muda-muda itu cepat banget? Karena mereka result gitu, harus hasil, harus punya progres, ada social impact yang kelihatan, kemudian ditongolkan dalam bentuk komunikasi yang baik. Jadi social impact-nya keren. Kalau stagnannya di penghimpunan literasi ayo terus ya kalah sama. Ingat loh teman-teman di lembaga wakaf yang lebih kencang sekarang adalah teman-teman di startup fintech loh. Cerita tentang bagaimana investasi. Wakaf itu investasi. Jangan kalah metodenya dengan teman-teman muda yang punya mindset mengumpulkan investasi. Itu kan tinggal ditaruh aja. Bedanya mereka nggak terdaftar sebagai nazir, tapi menarik dana investasi sosial. Nah ini jangan kalah set nih. Kemudian mindset wakaf itu bukan cuma membangun atau donasi kebaikan, itu investasi yang berkah kok. Saya nyemplung banyak di wilayah-wilayah program, akhirnya ya kalau Bismillah, insya Allah, amin, saya jadi miliuner gitu, amin. Saya nggak akan taruh dana di bank, saya akan taruh di investasi sosial karena saya tahu yang doain banyak, cuannya main, produktif banget, dan saya udah tahu ujung-ujungnya di mana. Oh begini rupanya, dapat berkah, wakaf produktif jangka pendek aja 6 bulan, 1 tahun gitu, atau per musim. Habis itu masyarakat bahagia, saya didoain. Itu berkahnya wakaf produktif yang ngerti caranya, yang memainkan dengan benar gitu. Nah, kan pertanyaannya belum semua gitu yang memainkan itu dengan benar. Pantesan Pak Bambi awet muda didoain terus.
Amin, Cak. Sama sering makan lalapan sama sambal honje, Cak. Itu resep nomor itu, Cak. Nah, nanti saya akan cerita tentang ini tadi itu investasi wakaf produktif. Nanti banyak lah yang bisa saya share, tapi karena waktunya nggak cukup. Oke, nah yang ketiga seruput dulu, buktikan aja gitu. Kalau kami memberi di Brisma tuh memang dituntut ngasih bukti karena rata-rata yang menjadi partner program kami yang berinvestasi dalam berbagai segmen model pendanaan sosial itu result oriented, minta bukti. Alhamdulillah kami bisa penuhin dan mereka punya standar. Sampai kami kadang-kadang nanya, kenapa? Alhamdulillah nih, kami kan masih muda dari sisi usia organisasi Brisma itu. Pesantren kami juga nggak gede-gede amat. Oh enggak, kalian jelas kok buktinya, impact report-nya jelas. Alhamdulillah. Nah itu saya bagi, nggak apa-apa kami ngerjakan, ide-idenya bisa kami share di sini, kan berbagi itu indah ya nggak. Nah Brisma Group tadi kan Cak Ahid bilang dijelaskan sama empunya tuh kita empu pembuat keris nih, kalau saya empu pengadu kopi. Brisma Group didirikan oleh kami bertiga, saya Mas Sigit Iko tuh pakar pemberdayaan masyarakat, tuh Sigit Iko dicari aja namanya banyak lah. Lagi di Surabaya tuh dia tuh Cak sekarang. Aduh tahu gitu Kak, kasih tahu Cak Sahid ya. Udah di Jogja ngobrol. Om. Oh Jogja ya udah ya. Iya. Suaranya saya kenal nih kayaknya nih. Lutfi ya. Kalau di Surabaya nggak mampir, wah itu kualat nanti Om. Waduh nanti dia soalnya muter mulu tuh. Itu muter terus nih. Nanti saya kalau ke Surabaya kita harus ini nih, kolaborasi Om. Iya, harus ini ngopi. Harus bikin yang keren ini. Nah, oh pasti. Saya Mas Sigit, satu lagi Ustadz Rian, Tuan Rian Syahmunggara. Itu anak muda yang result oriented banget. Kenapa? Kami bertiga ini ya sudah belajar banyak hal bahwa kalau program itu formal, kemudian biasa-biasa aja, sulit banget ngejualnya. Nah, silahkan cek aja sosial media kami. Kami nggak pernah, bahkan mungkin nggak bikin kayak teman-teman ya. Kalau orang nanya, kok nggak pernah bikin masjid? Cukup satu lah masjid kami, tapi kita ramekan saja misalnya. Kok nggak bangun sekolah? Kami nggak bangun gedung, kami bangun program sekolah vokasi. Supaya banyak pihak bisa ikut di situ. Kan kalau sekolah formal atau pesantren formal, banyak yang lebih senior, kami lebih baik memilih yang vokasi aja, santri vokasi, yang memang lebih cepat belajarnya dan tidak sama dengan yang lain. Itu kan pilihan aja. Brisma itu sebenarnya dari unit usaha dari pesantren Al-Muhtadin. Brisma itu bersama Indonesia Maju. Ya harus maju bareng lah. Grup itu ya biar keren, grup. Nah, itu kami tuh melihat bahwa usaha pemberdayaan masyarakat yang produktif itu bisa banget dilakukan dari 4 sektor. 1 Minatani Ikra. 1 itu peternakan, Mina itu perikanan, bahari, laut maupun darat, kemudian tani, ya pertanian, dan Ikra industri kreatif. Jadi kami membuka paradigma teman-teman lembaga siswa untuk ayo sama-sama bikin program pemberdayaan masyarakat yang real, bukan cuman fundingnya, tapi social impact-nya real gitu. Dan ini progressive movement. Movement itu gerakan bersama. Kenapa? Bukan kita yang kerja saja, guys, bos. Yang kerja itu masyarakat bersama kita. Inilah social business. Bisnis yang membuat manfaat sosial. Dan community empowerment ini loh, yang suka pasang-pasang jargon yang pakai itu pemberdayaan masyarakat, kita buktikan sama-sama ini masyarakat yang berdaya. Nah, nih pemberdayaan masyarakat. Real kami. Masa tanam padi nanti masih November Desember, ada masa kemarau di pesantren kami di Brisma, lokasi Brisma tuh Mas Lutfi udah ke sana tuh. Itu lagi kemarau tuh. Kemarau dan nggak mungkin nanam sawah, tapi sekian ratus atau hektar. Alhamdulillah lahan binaan sawah kami siap 1000 hektar. Dari situ kan ada yang di tengah, ada yang tengah sawah, ada yang pinggir pantai. Itu kan nggak mungkin sawah semua, nggak bisa nanam padi. Masih kemarau, hujan belum rata. Yang dilakukan oleh para petani binaan kita tuh ada sekitar 1.800-an. Datanya lengkap per KK, per KTP, per nomor handphone, per ketua kelompok, per kelompok tani. Data pinjaman, ya, data keuangan, data stok logistik, gabah, lengkap, clear. Dan itu adalah kekuatan kami.
Kenapa? Butuh apa? Kami punya datanya semua. Nah, petani kami nggak semuanya sepuh. Banyak petani milenial, muda-muda, umur belasan. Ini sebelah kiri gambarnya kami rekrut nih, cewek maupun cowok gitu. Dan mereka akhirnya tahu gitu, oh ternyata keren ya jadi petani. Karena kami bikin mindset petani itu udah petani yang asik, yang keren. Jualnya di packing kayak di supermarket, meskipun di desa ya. Jualannya mesti keren. Kayak branding kaos, gayanya juga asik gitu. Jadi bukan lagi kayak bapak-bapak petani. Enggak, mereka petani yang beda nih. Nah, mereka tuh lulusan-lulusan sekolah santri pertanian kami bersama IBM PLN. Ini 3 orang ini. Yang sebelah kiri itu pendamping desa, Mbak Riani namanya. Dia belajar dari Pontianak ke Sukabumi loh, di biaya PLN. Jauh itu. Tapi dia lihat, dia tercerahkan karena ternyata pertanian itu bukan cuma padi dan sawah. Ada hortikultura, ada ilmu pertanian, ada segala macam. Nah, sebelah kanan nih Mas Rian, Ustadz Rian, partner saya, foundernya Brisma, CEO-nya Brisma dia. Kalau saya kompornya aja gitu. Ini kangkung itu setiap lahan kita nggak boleh kosong. Tanamin kangkung, tanamin timun, pare, bawang, kita tanamin semua. Jadi panen kita hampir tiap minggu kami panen. Dan itu jadi solusi ketahanan pangan desa di kala kemarau. Tim dari Departemen Pertanian datang, dari Kementerian Agama datang. Dia mau lihat nih bener nggak nih pertanian berbasis dana siswa tuh. Datang mereka minggu lalu, ada di fotonya di IG saya dan di IG Brisma. Clear mereka lihat, oh bisa begini dana siswa tuh, hasilnya begini nyata gitu. Nah, ini kami bersama teman-teman gitu, kita ngajarin lah supaya pertanian tuh jangan stagnan gitu. Pertanian pisang nih, si Kang Iding nih jagoan pisang tuh. Terus ini yang tengah itu kelapa. Kami ada ribuan kelapa. Setiap minggu kami ngirim kelapa ke Bogor dan Sentul. Ya paling nggak setiap minggu tuh 4.000, 5.000 butir kelapa. Dan yang hebatnya lagi, tanaman kelapa, petani kelapanya pada nabung di kami buat naik haji. Dari kelapa itu nabungnya 1.000, 2.000. Tapi mereka niatnya sama, mau naik haji sama-sama petani kelapa kita nih. Nah, yang kanan ini baru panen bawang nih. Ini 2 hari yang lalu nih. Kemarin malah panen bawang. Bertonton. Nanti saya lagi kumpulin foto-fotonya. Jadi panen bawang kita banyak sekali, dan bawang ini subhanallahnya ditanam di pinggir laut di lahan produktif kita yang akan ditanamin padi nanti bulan November. Kita tanamin bawang dulu hanya 50 meter kali dari bibir laut, dan subhanallah ada filter alami, filter semesta yang bisa memfilter air asin, intrusi air asin, sehingga bawang, padi, timun, semangka tuh hidup di situ. Air tawar itu nggak ada yang bisa jawab itu gimana pinggir pantai Pandan ujung Menteng itu bisa air asinnya bisa jadi air tawar di sawah-sawah kami itu. Mungkin doanya para santri kencang kali itu. Itu fenomenal itu. Ya. Kemudian satu lagi nih kami ambil contoh Brisma Bahari. Alhamdulillah, mohon doa Bank Indonesia, Hijrah Fest dan ISEF kan akan sedang bikin acara. Kami diminta untuk masukkan ideas proposal. Kami masukkan proposal Brisma Bahari, Perikanan Darat, sebagai kiblat pemberdayaan ekonomi syariah pedesaan di sektor perikanan. Dari 546 proposal lembaga yang masuk ke sana, kemarin per 20 September, alhamdulillah kami masuk 30 besar. Jadi menyisihkan 510 peserta yang lain. Kami kemarin sudah presentasi kedua, masuk ke semifinal, perempat final. Mohon doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan masuk final nih nanti di minggu depan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Buat kami itu pencapaian yang luar biasa ya. Kami anak baru lah di bidang pemberdayaan sosial, meskipun bukan orang baru gitu, tapi kan nama kami baru. Tapi secara positioning kami ada di 30 besar, mengalahkan 516 peserta yang lain. Alhamdulillah kami bangga ya. Kenapa? Karena bukan kami yang bangga, ini pencapaian masyarakat binaan kami gitu. Ya. Kami impact reportnya jelas. Desember kami survei dan lihat banyak potensi dan juga mitigasi bencana. Januari kami baru punya 1 keramba. Keramba itu per kotak atau keramba. Sekarang kami udah punya 24 dalam waktu 7 bulan. Sebulan asumsinya 4 keramba nambah. Target kami tahun depan 100 keramba. Kalau 100 keramba, 3 hari sekali panen. Sekarang dengan 24 keramba saja, kami 2 minggu sekali panen ikan. Jumlahnya lumayan. Bisa memandirikan pesantren, bisa bayarin ongkos-ongkos operasional, dan bisa berbagi dengan para peternak ikan, ya peternak perikanan darat itu. Bisa menjadi solusi sosial pengentasan kemiskinan pemuda. Itu mantan-mantan preman tuh kami rekrut tuh yang tatonya sebadan, antingnya segede sendal itu
santri-santri kami bisa menjadi penekan potensi kriminalitas, karena tadinya wilayah Tambak ini wilayah yang kriminal ya, buat judi miras, buat pesta miras, buat judi ikan, buat ya kalau udah gelap-gelapan ngapain sih kita cowok sama cewek ya enggak. Sekarang terang, banyak yang ngaji di situ. Berkah produktif berkelanjutan, 2 minggu sekali panen ya kan. Kemudian hasilnya dari situ ke kami itu jadi bagian daripada program beras kita, pesantren gratis. Jadi kami nggak sendiri. Kalau ditanya gimana ceritanya dari ikan jadi beras, dari ikan itu untungnya sebagian kami jadikan apa, beras gratis dikirim ke pesantren binaan kami. Kami ada 14 pesantren binaan, santrinya hampir 3.000. Itu santri salaf yang ngaji aja itu, hafal Quran, hidup dari donasi, dan guru-guru ngajinya sering nggak, bayarannya kecil, kadang dibayar beras, jadi kami bantu makannya. Ya, kalau teman-teman pengen ambil program itu, kami punya datanya semua. Itu pesantren pelusuk-pelusuk semua, itu yang sebagian nggak bisa pakai mobil, harus dibopong berasnya. Jadi social impact-nya real gitu. Yang real adalah tadi bisa ngasih makan banyak santri, wakaf produktifnya berjalan, bisa berbagi hasil dengan para pewakif ya. Mitra kami banyak, ada yang hadir di salah satu mitra saya, lembaga wakaf yang dia happy karena per setahun itu kan kami bisa panen 3 kali. Panen ikan mas 3 kali setahun loh. ROI-nya cuma 2 tahun, habis itu menikmati lagi kan. Jadi berkelanjutan sekali gitu. Dan tiap minggu kami gelar pengajian, anak-anak ngaji di situ, pemuda-pemuda kami ajari untuk yuk panen ikan, belajar di situ. Kemudian mamang-mamang yang jualan ikan tadinya pakai sepeda, udah pakai motor, kami beliin cool box. Kenapa pakai cool box? Supaya ikannya fresh. Mereka tadinya pakai keranjang rotan, nggak tahan lama ikannya, cuma bisa satu rit satu kali jalan. Habis dari pagi, habis zuhur, udah mereka karena nggak berani jual ikan lagi setelah zuhur, takut nggak fresh. Nah, dengan kami beliin cool box, kami modalin cool box per motor 2 cool box, mereka 2 rit, habis zuhur jualan lagi, ikannya masih fresh. Karena kami juga punya freezer di gudang kami. Nah, mereka akhirnya bisa jualan 2 rit, penghasilnya nambah, bisa nabung naik haji tuh mereka. Lucu-lucu nih, apa hebat-hebat di pedagang-pedagang ikan kita, keluar rumahnya mah, aduh ada yang mau roboh, rumahnya juga udah rumah lama, kan semangat jualnya luar biasa karena mereka mendapatkan penghasilan alternatif tambahan dengan jualan ikan kami. Itu sustainability itu tuh, impact sosialnya jelas gitu. Nah, ini bagian dari kenapa Brisma menjadi, alhamdulillah menjadi banyak rujukan dan tempat orang banyak mencari ilmu ke sana dan menjadi mitra banyak lembaga karena ya kami berusaha konsisten dengan perjuangan ini. Nah, jadi supaya nggak banyak-banyak slide-nya, bisa banyak ngobrol, ini simpulannya. Nanti minggu pertemuan mendatang saya kasih lagi yang 2P, atau mau kita ulang lagi yang 3P pertama juga nggak apa-apa. Program kami yang saya simpulkan tadi itu dari 3P yang di depan itu. Jangan jadi follower, berkreasi lah ya, ciptakan dunia sendiri, asik-asik sendiri aja lah. Tuh. Nikmati kreativitas, bikin yang lebih progresif. Kemudian ingat, target market kita di era new normal ini makin pemilih. Uangnya makin megang mereka. Kalau nggak prioritas, nggak mau ngeluarin. Perusahaan, lembaga-lembaga, organisasi, komunitas, tuh uangnya makin dipegang. Kalau kira-kira mereka nggak cering dengan idenya, tuh kurang mau gitu loh. Jadi jangan diguruin, ya jangan banyak menggurui, tapi kasih hasil, kasih pemahaman bahwa kalau kita kolaborasi, insya Allah manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian kasih hasil program, ceritain yang berorientasi pada kemajuan, sehingga atensi si pewakif atau donatur itu tertarik, ini bagus nih. Alhamdulillah kami nggak pernah kekurangan tamu ya, bahkan kami lagi pusing ngatur jadwal, karena kayaknya setiap minggu orang pengen datang ke Brisma, sedang kami kan posisi di Jakarta, jadi kami 2 minggu dalam sebulan kami bolak-balik ke sana gitu. Tapi tamunya pengen banget semua tiap weekend pengen datang nih. Alhamdulillah, jadi ada orientasi kemajuan gitu. Kemudian jangan lupa nih strategi markomnya. Saya dua pertemuan kemarin sudah ngebahas markom. Saya ngebahas program dari sekarang. Tadi sudah saya kasih contoh realnya dari Brisma. Ya markomnya baik, programnya baik, ya insya Allah tepat sasaran. Jangan seadanya gitu, jangan yang penting udah nggak akan bisa gitu. Kemudian ya terakhir, ini bukan pesan sponsor tapi real. Kalau dimungkinkan gunakan konsultan markom atau program atau digital media yang benar, yang bisa gitu. Karena kalau enggak nanti ya hasilnya standar saja. Buat informasi, minggu 10 hari lagi sekian puluh orang amil dari sekolah amil di Indonesia akan datang ke Brisma untuk belajar. Mereka gabungan dari 20-an lembaga amil zakat.
lembaga wakafnya ini belum nih. Kenapa? Karena mereka juga pengen maju tahun depan harus punya banyak program. Ya silahkan, kalau kami senang-senang aja ya selama bisa saling mendukung ya. Kalau ada yang tertarik ya kita bikin aja social tour sama-sama ya. Kami bisa setting sebagai IO-nya, bikin social tour sekaligus investment group gitu. Nggak usah malu kita bikin social investment di sana. Wakaf itu investasi. Jadi bukan cuma ibadah, tapi investasi. Program investasi harus nggak kalah keren sama program-program di lembaga-lembaga investasi. Ya, sedemikian dari saya. Semoga berguna buat diri saya dan buat kita semua. Alhamdulillah kemarin kami panen lagi. Jadi 2 minggu sekali ini panen kangkung nih, 2-3 minggu sekali. Asal ke sana saya bawa pulang kangkung banyak nih. Foto saya dengan kangkungisasi itu yang segitiga glamping buat tempat kita ngopi. Yang di belakang itu camp pintar, tempat kita mengumpulkan teman-teman untuk belajar. Ini yang ngebangun semua orang desa, kayu dari desa, gotong royong masyarakat. Nggak pakai tukang dari kota, nggak. Ini orang desa semua yang ngebangun. Ini bukti real social impact dari program kita. Semoga jadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Cak Sahih. Silahkan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kasih reaction tepuk tangan dong untuk Pak Bambi, teman-teman sekalian. Oke, boleh tepuk tangan, boleh love, boleh Love. jempol. Wah, luar biasa. Ya, demikian paparan dari Pak Bambi bagaimana mengeksplorasi kreativitas gitu ya. Pokoknya jangan jadi ya biasa-biasa saja, jadilah yang biasa, yang luar biasa atau biasa di luar seperti itu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambi tadi itu saya yakin semuanya tersepona gitu ya, ide-idenya luar biasa. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dieksplorasi lebih dalam lagi. Tadi di chat itu sempat ada yang nanya juga Pak Bambi di awal-awal tadi itu. Sebentar saya bacakan. Banyak ini. Iya, makanya sebentar. Tapi Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, oke, Pak Handoko bisa langsung open mic saja, Pak Handoko. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, Bapak Moderator dan Mas Bambi. Ini sebenarnya luar biasa sekali nih pengalaman yang diberikan oleh Mas Bambi nih. Ini saya, ini kalau dibayar training ini udah saya bayar nih biar mahal nih. Wow. Bayar doa aja, Pak. Bayar doa aja, Bang. Ya, semoga sehat ya, Mas ya. Mas, amin. Gini, Mas, salam kenal, Mas. Saya Handoko Sari Mariono dari Labuan Batu, ya kan? Oh. Kebetulan saya mana, Pak? Sumatera Utara. Sumatera Utara, subhanallah. Kayaknya kita mau ke sana deh, Pak Bambi ya. Waduh. Alhamdulillah. Maksudnya kita yang mau diundang ke sana, Pak Bambi. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi kebetulan kita ini masih Mas Bambi masih pemula lah untuk wakaf ini kan, wakaf Indonesia. Ingin saya tanyakan, kan mungkin sekarang untuk wakaf itu pelaku wakaf, nazir wakaf itu memang kan kalau kita lihat di daerah mungkin di kota-kota besar pun mungkin masih sedikit ya keberadaannya, Mas Bambi kan, karena mungkin banyak aspek ya. Contoh misalnya biaya operasional mereka, kosnya kan, itu yang mungkin agak sedikit mencuat permasalahannya. Jadi yang saya ingin tanyakan, Mas Bambi, pertama kali Mas Bambi ngelola wakaf produktif itu kan, itu gimana pengelolaannya Mas Bambi? Karena setahu saya wakaf memang untuk pokok wakaf itu memang nggak bisa pergunakan ya Mas Bambi untuk operasional kan, jadi ya untuk wakaf aja gitu. Terus yang kedua Mas Bambi, gini, kebetulan kan kita ada Baitul Mal Masjid Nurul Iman ya kan Mas Bambi kan, kita ada program-program seperti wakaf klinik kesehatan gratis untuk masyarakat fakir gitu kan, terus wakaf pembelian panti asuhan. Cuman memang kalau saya lihat kok dana yang masuk itu
kurang itu ya, kurang optimal Mas Bambi. Mungkin itu aja Mas Bambi. Ini makasih banyak Mas Bambi ya atas waktu dan kesempatannya, Bapak moderator juga. Mungkin kalau misalnya nanti ke Sumatera Utara atau ke Medan nanti saya ikut deh. Insyaallah. Mas Bambi. Ya semoga Mas Bambi sehat selalu ya kan sama Amin, Pak amin, moderator. amin. Ya, makasih banyak Mas Bambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung. Oke, langsung. Gini, ini pertanyaan saya juga menjawab beberapa. Ini ada yang japri ke saya, ada yang juga masuk ke sini. Jadi Pak Handoko dan ini Pak Yahya yang Makassar nih. Memang ini agak menariknya adalah kalau dana wakaf bener, itu kan bonggolnya apa ya, inti dananya kan nggak boleh dipakai, apalagi buat operasional gitu ya. Makanya kalau ada teman-teman lembaga wakaf bilang, wah penghimpunan kami besar, saya sedikit colek, besar bos, besar, tapi ingat itu kan nggak bisa dipakai langsung gitu. Kalau hak amil ada hak amil, kalau ini hak nasir kan bukan begitu, harus diproduktifkan dulu lah gitu. Sepemahaman saya, mohon maaf ilmu saya masih cetek lah di dunia perwakafan, tapi saya melihatnya dari kacamata yang lain ya, bahwa memang kami bikin Berisma itu bukan dari lembaga wakaf, justru bukan. Kami dari sebenarnya bisa dibilang lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga pemberdayaan sosial. Kebetulan dan alhamdulillah punya lahan-lahan pertanian, perikanan, peternakan dan lahan kreatif yang potensinya tuh kami kembangkan sendiri ya, mandiri. Tapi jangan bayangkan kemudian kami jadi kaya, bukan. Tapi potensi masyarakat itu yang kami kembangkan sendiri. Jadi kami nggak pakai full dana wakaf. Dana wakaf yang masuk ke kami dari teman-teman lembaga wakaf, kita produktifkan bersama, wakaf produktif berjangka mungkin namanya ya, untuk program-program yang memang clear. Perikanan darat itu kan cuma 1 kali perikanan darat kan per 3 bulan. Per 3 bulan, dana wakafnya bonggolnya ada. Kita kembalikan lagi. Keuntungannya yang kita bagi. Jadi investment tadi, dan ini manjur alhamdulillah perikanan darat kami. Kenapa dilihat banyak orang? Karena ternyata investasi perwakafan tadi di perikanan darat itu cepat. Ya kalau pertanian bisa, tapi kan mungkin aspeknya banyak, lebih banyak dari menanamnya segala macam. Kalau perikanan darat clear, ada nggak ada mitra kami tetap jalan. Dana wakafnya 1 kolam itu sekitar 50 juta. Dalam 3 bulan profitnya itu sekitar lebih besar dari orang naruh di bank ya. Itu profitnya hampir 20%, lebih kali. Nah itu kita bagi ya profitnya dengan si pewakif. Dana wakafnya kita kembalikan lagi, itu kan dana wakaf kan, bukan dihabiskan. Yang kami bagi itu profitnya. Jadi itu sebenarnya itu kuncinya. Banyak mengumpulkan dana wakaf produktif dan program yang memang kami nggak, mungkin agak beda. Kami nggak mau infrastruktur sekolah dan masjid, enggak gitu. Alhamdulillah kami sudah punya rumah yatim, sudah punya pesantren, sudah ada karena pembina penasihat kami Pak Kiai Samsuri itu memang sudah punya semua. Jadi kami membantu beliau untuk mimpi beliau dulu untuk punya program pemberdayaan masyarakat yang clear tuh kami, dan saya juga tuh Mas Rian tuh anaknya beliau tuh. Jadi kita langsung bisa mengakuisisi wilayah dengan program-program yang real masuk ke pemberdayaan kebutuhan masyarakat. Pertanian misalnya tadi saya ceritakan, lahan tadi itu belum ada, lahan bawangnya belum banyak, kita danai dari sumbangan dari investasi masyarakat. Bukan cuma wakaf, kami terima banyak donasi, kami terima infak untuk pertanian, jadi bukan cuma wakaf. Nah, saran kami memang, saya nggak tahu ya, apakah lembaga wakaf juga hanya dari wakaf, tapi mungkin lembaga-lembaga sosial harus juga menerima dana di luar wakaf misalnya, supaya ada perputaran. Nah, kalau kami memang tidak hanya wakaf. Kalau hanya wakaf saja, nanti hanya satu sisi. Sedangkan yang datang ke kami itu bukan cuma lembaga wakaf atau teman-teman yang berwakaf. Donatur, sedekah, infak banyak. Ya, pribadi maupun perusahaan maupun korporasi. Nah, yang pribadi juga nggak kurang. Ya, kalau yang pribadi biasanya kami pakai untuk dana sosial cepat lah, yang garis merah tuh kemiskinan, sedekah tuh cepat. Kami tiap Jumat bikin rata-rata sekitar 400-500 box nasi gratis itu dari hasil itu gitu. Nah, yang berputar itu sebenarnya dana wakaf produktif dan dana infak yang kami putar untuk tadi perikanan, peternakan, pertanian dan industri kreatif. Nah, dari situ sebenarnya tadi pertanyaan tadi nih saya tertarik nih, bikin konten, gaji tim kreatif, campaign dengan strategi yang baik sih sebenarnya nggak perlu banyak-banyak tim. Tim saya bahkan saya nggak pernah ketemu selalu dengan tim saya. Tim saya ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Surabaya.
itu tim digital semua. Itu yang mendukung komunikasi saya, mereka-mereka itu. Ada yang bentuknya kolaborasi, ada yang kerelawanan, ada yang macam-macam lah. Itu kolaborasi semua. Nggak ada yang bayangan orang, wah Burisma nih ngegaji tim berapa nih. Alhamdulillah kami tidak seperti itu modelnya, tidak menggaji seperti perusahaan-perusahaan itu. Semua sifatnya kolaborasi. Memang nih teman-teman, Pak Handoko dan Pak Yahya, pentingnya berkolaborasi dengan banyak orang adalah support dari masing-masing ini. Kami bukan punya pegawai tim markom pegawai, enggak. Kami pegawai malah adanya cuma di Sukabumi. Di Jakarta hanya tim manajemen, tim BOD, dan tim inti. Di Sukabumi, tim kami tim lapangan semua, tim operasional. Tim markom kami di Bandung dan di Surabaya. Jadi, apa ya, bisa dibilang, ini tim kolaboratif. Nah, kalau dibilang bagaimana cara mendapatkan program dan kemudian bisa mendapatkan dana wakaf, itu yang kami jual tadi. Result di program-program ya tadi ya Satwa Minatangi tadi yang kami jual impact-nya dan kemudian social impact-nya itu yang kami jual. Percaya nggak dari program perikanan itu bukan cuma santri-santri kami yang ikut panen ikan, supir truknya pun happy, yang ngangkat ikan happy. Nah jadi kebayang ya yang dijual itu seperti itu, perluasan manfaat gitu. Nah modal di awalnya berapa? Kami nggak pernah ngitung terus terang aja karena udah lupa. Berapa ya? Ya pokoknya ke sana ada ini, ada Pak ini bantu, Ibu ini bantu, yayasan ini bantu. Ya ini bala bantuan semua kok. Kolaborasi. Pak Bembi, maaf. Ya. Berarti kesimpulannya itu pertama pada awal berjalannya itu berarti lembaga pemberdayaannya Pak Bembi ya? Sebenarnya pesantren Pak. Kami itu yayasan pesantren. Badan hukumnya yayasan pesantren. Nah, kami memang sudah lumayan lama bergerak di industri di lembaga zakat produktif ya di Al Azhar. Jadi belajar kami itu yang sekarang kami terapkan menjadi si pesantren adalah pesantren, urusan belajar, urusan kepesantren, kesantrian itu Pak Kiai yang handle. Nah kami lebih banyak di urusan memberdayakan usaha-usaha yang bisa memendirikan pesantren. Sumber dananya Ziswap ataupun donasi ataupun sumbang atau CSR itu buat kami terima semua karena kami nggak kepengen spesifik dulu lah, kami masih muda nih, Burisma ini masih muda, tapi kita nggak pengen spesifik terlalu banyak. Kolaborasi kami alhamdulillah banyak dari segala sisi ya, lembaga nazir, lembaga wakaf, BMT, kami berkolaborasi semua gitu. Sehingga kalau ada yang ingin menitipkan dana misalnya, kami bukan lembaga wakaf, tapi kami punya banyak kerjasama dengan GWI, kami kerjasama strategis. Kenapa ada acara ini? Adalah kerjasama Burisma dengan Gerakan Wakaf Indonesia. Ini ada sesepuhnya Pak Pri itu. Pak Pri, sorry Pak Pri. Nah itu beliau sesepuhnya tuh, berfotonya backgroundnya di belakang segitiga lagi. Kayaknya beliau udah kangen nih ke sana nih Pak. Yuk Pak, kita panen lobster lagi Pak. Nah itu kerjasama strategis. Siap. Ya Pak. Alhamdulillah Pak Pri. Nah ini kerjasama strategis. Kolaborasi itu yang membuat kami bisa banyak punya peran karena ya itu tadi Pak, kayak pertanian gitu, kami nggak sendiri gitu, kami ada beberapa lembaga yang menampung beras-beras kita di kota-kota besar karena kita nggak mungkin sendiri gitu. Kemudian perkebunan kami itu pertanian hortikultura, off-taker bawang, off-taker kangkung tuh ada semua. Nah itu yang kita bikin, rantai pasok atau halal value chain itu yang kita bikin, rantai pasok dari mulai input factor sampai ke penjualan, konsumsi itu kita bikin semua. Bahkan ya kami punya kafe dan resto itu sebagai penikmat dari input factor perkebunan pertanian kami di hulu itu. Hilirnya di dalam sebagai resto dan kafe, dan di luar sebagai komoditas pangan. Kira-kira teman-teman begitu tuh. Kenapa kami nggak cuma bangun infrastruktur, tapi kamu bangun hulu ke hilir tuh yang namanya rantai pasok halal value chain itu, supaya tidak terlalu pusing dengan hanya program-program membangun program 1-2 program wakaf. Mungkin itu ya teman-teman, saya jawab sekalian aja karena supaya bisa waktunya efektif. Kalau perencanaan tuh Pak Malik Abbas, perencanaan butuh dana, butuh pas eksekusi butuh dana, pasti Pak, semua butuh dana. Tapi dari kalau soal perencanaan, alhamdulillah kami punya banyak teman-teman yang pada saat mengkolaborasikan modelnya itu nggak butuh dana banyak, ya, karena kami sudah memetakan semenjak lama. Gitu.
Nah, itu jangan pakai dana wakaf itu. Itu ya kita harus cari model bisnis sendiri ya. Baru di situ nanti skema pendanaannya kita ajak lembaga-lembaga wakaf. Kayak perikanan laut kami kan nggak pakai dana wakaf. Surveinya, FGG-nya, semua mitigasi kami lakukan sendiri. Dari mana dananya ya, alhamdulillah teman-teman mensupport lah di awal. Nah sekarang mulai masuk tuh investasi wakaf produktif yang ROI-nya cepat, dana wakafnya kami kembalikan intinya lagi, profitnya kami bagi bersama. Itu keindahan social Islamic finance ya sebenarnya kan itu ya. Nah, begitulah. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambi atas penjelasan yang luar biasa. Saya yakin Pak Andoko juga makin penasaran pengen terus belajar sama Pak Bambi. Main-main ke pondok Pak Andoko. Ya, insya Allah Pak. Al-Mutadin ya, main-main ke sana. Saya di Surabaya Pak. Nanti kalau Bapak ke mana ke Bogor ke Al-Mutadin, saya ngikut lewat Zoom aja ya. Insya Allah Pak Zahid, Pak Bambi, makasih banyak untuk jawabannya. Sama-sama. Insya Allah tim Gerakan Wakaf Indonesia berencana untuk ke sana juga. Oke, ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Satu pertanyaan lagi karena di sini sudah menjelang maghrib ya. Tadi ini Pak Malik Abbas menanyakan, itu perencanaan kan butuh dana, belum pas eksekusi juga butuh dana. Dari mana dananya ya? Sementara pokok wakaf katanya nggak boleh dipakai OPEC, boncos dah. Iya, jangan, nggak boleh itu Mas. Nah iya, nah itu hati-hati dengan lembaga-lembaga wakaf. Jangan pakai dana wakaf yang dikumpulkan sebagai OPEX. Ini suka pada bahas bercandaan kita kalau udah mepet-mepet, bulan-bulan sekarang ini bulan sepi Mas Ain. Ini lembaga-lembaga sosial nih uyang KP gitu. Soalnya katanya penghimpunan menurun. Biasa Mas, itu saya paham bulan-bulan September ke belakang tuh nanti menyalanya lagi mau dekat-dekat Ramadan gitu. Nah, tapi nggak bisa menunggu begitu, harus bikin sesuatu yang komprehensif ya, yang sellable gitu. Kalau nggak masa nungguin nanti mau Ramadan lagi bulan Maret April, ya kan kelamaan lah gitu. Nah, itu harus siklusnya masih dibangun terus. Ya caranya ya tadi membangun input faktor dan membangun value chain di antara kita semua. Ya, ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang belum masuk ke grup WA-nya Ngopi Sore bareng AW dan bareng Brisma, boleh join di grup ya, di grup WA, karena di grup WA akan sering kita posting agenda-agenda kita setiap 2 minggu sekali, seperti sore ini. Kemudian materi-materi juga akan kami posting di grup kita, Pak Handoko. Kalau sudah masuk di grup, pasti nanti akan dapat rekaman juga dan dapat materi juga. Wah, kurang apa ini ya? Sudah diberikan ilmu yang TOP BGT, kemudian kasih rekamannya juga, kasih materinya juga. Waduh, kalau ini tidak bisa dimaksimalkan, wah sayang banget gitu ya. Nah, baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya lagi, karena di sini juga sudah menjelang maghrib, mungkin ada kata closing statement. Sedikit barangkali Pak, ya bagus sekali materi hari ini, Pak Bahar nih. Kalau bisa divideokan materi dari Pak Bambi hari ini untuk mendorong kami di daerah itu agar lebih semangat lagi kaitan dengan bagaimana ya upaya semua potensi itu bisa produktif untuk perjuangan. Mudah-mudahan Pak Bambi ikhlas menyampaikan videonya kita. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, ada di YouTube nanti Pak. Alhamdulillah wabarakatuh. Ya, semua recordingnya atau rekaman-rekamannya selalu kami posting di grup Ngopi Sore juga, dan pastinya juga ada di YouTube. Mungkin juga bisa ngintip YouTube-nya Coach Bambi. Di mana YouTube-nya Coach Bambi? Apakah YouTube-nya Al-Mutadin atau YouTube-nya itu AW? Kalau YouTube saya beda, YouTube-nya AW itu YouTube-nya GWI, itu biasa diposting nanti. Silahkan dicek ke grup. Nanti juga materi saya share di grup, sama-sama di grup WA kita share. Oke.
Baik. Oke, pokoknya sering-sering hadir Pak Bahar, insya Allah tidak ketinggalan update dari ilmu-ilmu yang dibagikan di grup ngopi sore ini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan segera menutup sesi sore kita hari ini. Ada closing statement, Coach Bambi, monggo. Pertanyaan aja, kalau boleh, saya tahu lebih baik Sabtu atau Minggu, teman-teman, acaranya supaya lebih banyak. Karena mungkin kalau Sabtu lebih leluasa, kalau Minggu banyak acara keluarga, juga penting buat kita supaya yang ikut bisa lebih banyak. Siap. Kedua adalah jangan pernah berhenti kreatif, jangan pernah berhenti berkarya. Karena ini bukan jargon, tapi ini menyemangati diri saya sendiri aja ya. Tetap semangat ya. Nih kayak kaos saya sekarang nih. Kebaca nggak Mas Sahid kaos saya? Bacaannya apa Mas? Oh nggak kelihatan Bos. Kelihatan ya. Oh tuh, wis. Ketok lah. Kayaknya kebesaran orang apa kurang lebar layar ini ya? Itu heroisme. Ini program saya lama dulu. Heroisme. Bentar, saya kelihatan nggak ini apa ini? Wah apa nih? Wah saling jualan kaos ini. Accelerating company. Itu jadi berusaha menjadi hero buat diri sendiri, keluarga dan masyarakat lah paling nggak gitu. Ya. Itu closing statement. Sisanya mari ngopi bersama dan jangan hilang semangat. Baik. Terima kasih Coach Bambi atas paparan yang luar biasa, atas ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah makin kayakan kita akan keilmuan supaya makin banyak orang yang mendapat manfaat dari kehadiran kita. Benar-benar menjadi rahmatan lil alamin di dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa untuk selalu ngikuti grup kita Ngopi Sore. Bagi teman-teman yang belum join, yuk kita sharekan link supaya bisa join di grup Ngopi Sore, karena di Ngopi Sore akan banyak belajar ilmu-ilmu yang luar biasa seperti itu ya. Jadi share Anda itu juga akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan, karena semakin banyak orang yang mendapat ilmu baru, Anda pun akan mendapat kiriman kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan Wartul Majelis dari sesi sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.